Pledoi, nota pembelaan. Mereka, para pembela itu, masih saja membuat catatan sampah itu. Padahal loh, di pasal 340 yang didakwakan, dengan sangat yakin dan percaya, saya nyatakan memang benar telah saya lakukan dan tanpa penyesalan. Silakan dihukum mati pun saya siap. Apa pedulimu? Ya, peduli. Mungkin kalau boleh sedikit berkeluh kesah, justru masalahnya pada kepedulian kalian yang tidak tepat itu. Atau mungkin bisa dibilang agak sedikit lambat. Mengapa? Karena kalian hanya peduli dengan syarat, peduli terhadap hal-hal transaksional, atau peduli karena viral, FOMO, ikut-ikutan. Pada kasus saya ini, kalian peduli hanya di akhir cerita saat saya sudah ada di sini. Padahal cerita ini diawali dengan kisah normal pada umumnya. Menjelang matahari baru saja memecah kabut pagi menjadi tetesan embun. Tiba-tiba mati gantung diri pagi ini. Di handphonenya saya melihat adik saya digerayangi, disiksa, diperkosa. Dari pesan yang ada saya temukan bahwa ternyata tidak usah serba mahal gitu lah. Dengarkan pekerjaan ibumu dulu. Harusnya bakat itu sudah turun padamu dong. Tidak usah bertanya-tanya lah kau dari mana. Cukup jawab saja kamu berapa. Ayo Pak. Siap. Baiklah, kalau kau nggak mau nurut, aku bisa aja sebarin cerita ini kepada seluruh teman-teman kita sih, bahwa ibu masih berjualan hingga saat ini. Setiap malam kesana kemari menjual diri. Ayo Pak. Kau sudah berani menampakku. Tidak, jangan lepaskan. Pergi.
menjawab pertanyaan kalian. Semuanya sudah saya rencanakan dengan seragam sekolah yang sudah terpasang. Dengan kesadaran penuh, saya ambil pisau daging dan memasukkannya ke dalam tas sekolah. Saya panggil laki itu. Saya katakan padanya, aku melihatmu dengan adikku sebagai anak berbakat turun ibuku. Tentu saja aku juga mau. Mari kita ke WC. Di sana. Saya tebas lehernya dengan penuh kesadaran. Karena pilihan saya hanya ada dua. Kalau tidak membunuh, maka saya akan gila. Dan saya telah membuat keputusan yang paling tepat, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Itulah akhir ceritanya. Tepat di mana kalian baru menyematkan rasa rindu itu. Sangat terlambat, bukan? Lalu kenapa kalian peduli saat saya sudah jadi terdakwa di sini? Di mana kepedulian kalian saat adik saya dibully karena pekerjaan ibu saya? Di mana kalian saat dia harus bunuh diri? Atau di mana kalian saat ibu saya harus melepaskan cita-citanya karena tak mampu membiayai sekolah? Dan di mana kalian saat dia terpaksa menjadi seorang tua? Ibu. Ibu saya. Terakhir kali dia kemari, wajahnya sudah semakin tua dan lemah. Wah, menjadi sebuah anomali di tempat ini. Seolah-olah waktu berhenti sejak kejadian itu. Maafkan ibu, nak. Seharusnya ku ikuti saja saran lelaki itu. Paling tidak, dengan tidak melahirkan kalian, peristiwa itu tidak akan terjadi. Dan kalian tidak akan tersiksa seperti ini. Lelaki itu memanfaatkan kebodohan ibu karena kepeduliannya saat ibu berada di titik terendah. Saat adikmu lahir, istrinya datang dan mengusir kita. Ibu sudah membawa kalian jauh sekali dari mereka. Segala upaya telah ibu lakukan demi kalian agar kebodohan yang sama tidak berulang. Namun maaf juga karena ibu terpaksa mencegahmu. Karena dia yang mengganggu adikmu itu ternyata adalah anak mereka. Anak mereka. Jadi saya, adik saya, dan lelaki itu masih hidup.